Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Kok lemas semua? Belum makan, Bu. Belum makan. Dehidrasi, belum makan. Puasa, Bu, lemes. Sabar ya, kita keduanya cuman ada 2 jam lagi dalam materi Ibu emang lihat komisi. Kalau Ibu bilang 10 IPS 1, jawabnya semangat, semangat, semangat 3 kali ya. 10 IPS 1, Semangat, semangat, semangat. Masih kurang. 10 IPS 1, Semangat, semangat, semangat. Nah, mungkin kayaknya emang udah capek kali belajar. Baru belajar sama Ibu siapa tadi? Nailul. Rawan, Bu. Oh, jam rawan ya. Sebentar ya, kita belajar nggak lama, asal kita cepat memahami materi ya. Iya, Bu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, tolong kalau ada sampah yang di bawah bangku, ambil, taruh di luar. Rapikan tempat duduknya, meja, kursi. Silakan dirapikan. Silvi, bentar ya, lihat HP-nya. Iya, Bu. Ini wawancara jadinya, Bu. Nanti kan tanya supaya dapat. Iya. Silakan duduk rapi-rapi. Kita baca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Baiklah. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa beragama dan dipercaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Tolong buku yang berkaitan sama mata pelajaran Ibu dikeluarkan, penggaris, pena, buku tulis, buku cetak, serta LKS-nya dikeluarkan ya. Ya, Bu. Ibu ambil absen terlebih dahulu. Nepi Nggak hadir, Bu. Tanpa keterangan. Alfati, Alfadia ya. Iya, Bu. Silvi, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Astro, Risma Yulia, Risma. Hadir, Bu. Kailul Husna. Hadir, Bu. Oh, berarti cuma 2 orang ya yang hadir. Saran Ibu, tolong kehadiran kalian dipertahankan karena kehadiran kalian itu mempengaruhi nilai akhir kalian nanti. Kalau kalian rajin, kan kalian yang untung. Iya, Bu. Baiklah, ada yang masih ingat materi kita minggu belakang? Lupa, Bu. Kok lupa? Mengenai Penyediaan barang dan penyediaan barang dan jasa, Bu. Iya, Bu, penyediaan barang dan jasa. Yes, saya dapat. Ya, yaitu mengenai tentang penyediaan barang dan jasa. Ada yang masih ingat apa itu penyediaan barang dan jasa? Ya, Silvi? Penyediaan barang dan jasa adalah suatu penyediaan barang atau jasa yang disiapkan sebelum konsumen membutuhkannya. Penyediaan jasa itu ada 4. Yang pertama penyediaan barang, yang kedua pekerjaan konsultasi, yang ketiga jenis konsultasi, dan yang terakhir jenis lainnya. Ya, benar. Beri aplaus dulu kepada Silvi. Materi kita minggu belakang yaitu tentang penyediaan barang dan jasa. Penyediaan barang dan jasa itu adalah suatu penyediaan barang dan jasa sebelum konsumen ingin memakainya. Kemudian penyediaan barang dan jasa itu terdiri dari 4. Apa saja yang disebutkan oleh Silvi tadi? Penyediaan barang, Ya. pekerjaan konsultasi, Ya. jenis konsultasi, dan yang terakhir jenis lainnya. Ya, benar. Yang itu terdiri dari 4. Yang pertama penyediaan barang, yang kedua pekerjaan konsultasi, dan yang ketiga jenis konsultasi, dan yang keempat jenis Lainnya. Ya. Kok lemas? Bentar ada, Ibu menjelaskannya sebentar ya. Baiklah, di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang profesi akuntansi. Ada yang tahu apa itu profesi akuntansi? Pekerjaan Orang yang bekerja sebagai akuntansi, Bu, Ya, ya, nah, di kalian sebuah berarti sudah perusahaan. belajar, sebelumnya ya. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang profesi akuntansi atau yang berkaitan dengan profesi akuntan. Profesi akuntansi menurut Aulia tahun 2016, profesi akuntansi
akuntansi adalah semua pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntan tersebut. Contohnya, akuntan pemerintah, akuntan pendidik, akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan eksternal, dan Akuntan manajemen. serta akuntan Syariah. Tar kalian. Yeay, dapat juara. Kemudian yang kedua, manfaat akuntan di perusahaan. Ada 5 manfaat akuntan di perusahaan. Yang pertama itu menghemat waktu. Kenapa disebut dengan menghemat waktu? Ada yang tahu? Apa Bu? Menghemat waktu. Manfaat seorang akuntan yang pertama itu menghemat waktu. Ya, Siti? Mungkin maksudnya waktu itu bukan hanya perintah itu kan udah pekerjaannya itu udah sesuai profesinya, sehingga pekerjaannya itu lebih dipahami dan lebih dimengerti oleh seseorang yang sudah ahli. Ya, benar. Yang pertama itu menghemat waktu. Karena kenapa? Siapapun sangat setuju, waktu sangat berharga, baik dari kita sendiri maupun dari perusahaan. Akan tetapi, di samping menghemat waktu, seorang akuntan harus teliti dalam melakukan pekerjaan dia tersebut. Kemudian, yang kedua, dapat mengatasi masalah akuntansi paling rumit di suatu perusahaan tersebut. Ada yang tahu? Ya. Nah, yang kedua dapat mengatasi masalah akuntansi paling rumit. Nah, itulah kenapa seorang akuntan harus berlandasan atau berlatar belakang oleh seorang tamatan akuntansi. Kemudian bisa juga dari tamatan ekonomi. Akan tetapi kalau ekonomi itu artinya luas, banyak. Sedangkan akuntansi dia cuma Mencakup banyak, akuntansi. tentang keuangan atau tentang akuntansi tersebut. Jadi sampai yang kedua ini kalian paham? Paham. Nah, kemudian menghemat anggaran. Ada yang tahu apa itu menghemat anggaran? Ya, Nita? Memastikan kondisi keuangan perusahaan tetap stabil dan terjaga, memperhatikan dan mengawasi arus keluar masuk kas. Ya, benar. Yang ketiga itu menghemat anggaran. Artinya di sini apa? Dia menjaga suatu siklus keuangan itu tetap stabil, maupun dari kas masuk atau kas Keluar. Nah, itulah fungsi dari menghemat anggaran. Kemudian yang keempat, dapat memberikan nasihat dan saran bagi bisnis lainnya. Ada yang tahu? Ya, kita Akuntan yang berpengalaman dalam menangani keuangan berbagai bidang perusahaan biasanya dapat memberikan saran dari sisi keuangan untuk pengembangan bisnis. ya benar. Beri tepuk tangan dulu pada kita. Nah, yaitu dapat memberikan nasihat dan saran bagi bisnis lainnya. Artinya apa? Kalau seorang akuntan itu sudah profesional dalam pekerjaannya atau bisa disebut dengan senior. Nah, kalau kita ada yang masih maba, ada yang sudah senior. Nah, seperti itu juga seorang pembisnis ataupun seorang akuntan. Dia bisa memberikan nasihat kepada bawahannya atau sejajar dengan dia agar bisa suatu bisnis tersebut bisa berkembang dan sesama maju. Kemudian Ahli perpajakan. Nah, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan kata Perpajakan. Kalian tahu? Iuran, upah, Ya. tanggung. Yang sifat memaksa, upah, kemudian apa lagi? Bonus, tunjangan. Bonus, tunjangan. Nah, itulah arti dari Ahli perpajakan. Kemudian ahli perpajakan ini tidak dilaporkan atau dianalisis dalam setiap akhir tahun, akan tetapi kalau perpajakan ini wajib untuk Dibayar supaya sampai materi yang ini kalian paham? paham. Ibu lanjut bisa? Bisa, Bu. Kemudian yang ketiga itu etik akuntansi. Bisa kita baca sama-sama? Bisa, Bu. Yuk kita baca sama-sama ya. Kode etik profesi adalah kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi
eksistensi profesi dan sebagai dasar atau patokan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kode etik Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI merupakan aturan yang mengatur perilaku etiket para akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Ya, benar. Digarisbawahi yaitu Kepercayaan masyarakat. atau disebut dengan Akuntansi Ikatan Indonesia atau disingkat dengan IAI. Kenapa begitu? Karena etik akuntansi mereka harus memberikan kepercayaan bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat sekeliling. Mohon waktunya sebentar ya, katanya tadi sudah lapar semua. Kalau kalian tidak memahami materi, siapa yang rugi? Kalian kan? Iya, Bu. Bisa Ibu lanjut? Bisa, Bu. Kemudian, Ikatan Akuntansi Indonesia artinya apa? Dia mencakup sebuah ikatan akuntansi di Indonesia yang artinya luas yang berada di Indonesia. Tidak hanya di provinsi kita, melainkan dari provinsi luar, dari negara, dari Jakarta misalnya, Dari Sabang sampai Merauke. Yang penting itu berkaitan dengan IAI atau Akuntansi Ikatan Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia, Bu. Iya. Sampai di sini ada yang kalian tanyakan? Tidak. Bisa kita lanjut? Bisa. Ya udah, kalau Ibu bilang salam akuntansi, jawabnya nanti. Salam beres. Salam akuntansi. Salam beres. Lagi, salam akuntansi. Salam balance. Ibu lanjut ya, materi yang keempat yaitu tentang macam-macam profesi akuntansi. Ada beberapa macam profesi akuntansi yang sering digunakan atau yang sudah terkenal dalam IAI atau Ikatan Satuan Indonesia. Yang pertama itu akuntan publik. Ada yang tahu apa itu akuntan publik? Apa Bu? Akuntan publik. Ya. Ya. Publik itu secara luas seperti masyarakat. Ya. Jadi sebagai dikenal sebagai akuntan eksternal. Ya, perorangan ataupun bermasyarakat. Dengarkan sebentar ya, Ibu jelaskan tentang akuntan publik, yaitu akuntan yang bersifat atau yang berada di masyarakat. Contohnya, mereka membuka suatu usaha atau suatu perkantoran dia tersebut di lingkungan masyarakat, seperti kantor perpajakan. Ya, benar. Kemudian yang kedua, akuntan internal. Kalian kan pasti sudah belajar apa itu akuntan internal. Akuntan Yang bersifat di dalam suatu perusahaan. Akuntan internal ini akuntan yang bekerja di dalam suatu perusahaan atau bergerak di organisasi perusahaan tersebut. Jadi kalian paham? Paham. Kemudian akuntan syariah. Apa itu akuntan syariah? Akuntan bersifat Islam, yang bersifat lebih keagamaan. Dari hukum Islam. Ya, dari hukum Islam keagamaan. Akuntan syariah ini masih tergolong baru dibandingkan akuntan yang lainnya. Karena kenapa? Akuntan syariah ini berlandaskan oleh hukum-hukum syariat Islam atau yang berada di dalam hadis Al-Quran yang dicetuskan. Contohnya, kayak di sekeliling kita kan ada Bank BRI Syariah. Ya. Kalian tahu kan? Contohnya kalau Bank BRI Syariah itu mereka tidak menggunakan riba ataupun bunga, melainkan suatu bagi hasil. Bagi hasil. Ya, dana bagi hasil seperti upah. Nah, begitulah juga dengan akuntan syariah. Mereka tidak menggunakan suatu riba di dalam suatu usaha ataupun perusahaan mereka tersebut. Kemudian akuntan perpajakan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada yang masih ingat? Para akuntan bekerja hanya berfokus pada pencatatan dan pembukuan pajak saja di dalam perusahaan tersebut. Ya, benar. Akuntan pajak ini harus wajib membayar pajak atau kewajiban bagi kita membayar pajak dan bisa
dapat menganalisis perpajakan yang akan dilaporkan dalam setiap tahunannya. Kemudian akuntan pendidik. Akuntan yang bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di sebuah perguruan tinggi. Ya, contohnya seperti guru akuntansi. Upgrisbah, Upgrisbah. Kemudian seperti orang yang menguasai ilmu pendidikan akuntansi. Kenapa? Akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini dia menyalurkan ilmu pendidikan mereka secara luas dan bisa memberikan ilmunya kepada mereka yang ingin belajar. Apa Nailul? Coba jelaskan akuntan pendidik tadi apa? Akuntan pendidik itu contohnya guru, Ya, dosen. Ya, mereka yang menyalurkan ilmu pendidikan akuntansi kepada siswa maupun mahasiswa. Kemudian akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini sudah pasti mereka bekerja di dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. 16 menit. Ada yang tahu apa saja contoh akuntan pemerintah? Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bu. Ya, benar. Akuntan pemerintah ini dia bekerja atau mengawasi badan akuntansi atau badan suatu keuangan tersebut maupun uang masuk serta uang keluar. Kemudian akuntan forensik. Ada yang tahu apa itu akuntan forensik? Meninjau catatan keuangan untuk mengidentifikasi penipuan, kesalahan atau kelalaian, Bu. Ya, benar. Dapat kita garis bawahi forensik ataupun mengkoreksi yang artinya menghindari suatu kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan tersebut. Akan tetapi harus dilandasi dengan hukum dan undang-undang yang berkaitan maupun secara nasional dan internasional. Sampai materi kali ini ada yang kalian ingin tanyakan? Enggak, Bu. Udah. Kalian paham? Paham, Ibu. Bisa kita lanjut? Bisa, Ibu. Nah, sebentar lagi ya, karena siap ini kalian pulang ke rumah. Maye, pulang. Kemudian ada 2 poin lagi, yaitu poin 5 dan poin ke-6. Keterampilan pengetahuan akuntan. Yang pertama itu menganalisis data. Yang kita bahas tadi tentang profesi akuntan. Artinya apa? Seorang akuntan dapat menganalisis suatu data maupun data yang paling sulit ataupun data yang Tidak sulit. Kemudian memiliki pemahaman bisnis. Nah, itulah untungnya. Siapa yang tamat SMK ini nanti kalian ingin melanjutkan perguruan tinggi di SMK di pendidikan akuntansi? Ibu, awak, Bu. Akuntansi murni. Akuntansi murni. mau kerja di bank. Kerja di bank. Nah, kalau mau kerja di bank kita harus Jadi bidan, Bu. langsung. Nanti kami jadi akuntansi. Bisa ibaratnya. Itulah keuntungan dari seorang orang yang berlatar belakang akuntansi atau akuntan. Mereka bisa banyak memahami suatu ilmu maupun suatu kayak kita contohnya nanti yang perempuan kalau tamat sarjana atau S1 cuma disuruh sama suaminya jadi ibu rumah tangga. Kita bisa menganalisis pengeluaran keuangan rumah tangga kita agar tidak bisa kata suami nanti dibilangnya kok boros. Inilah keluarkan suatu pengeluaran kalian di akhir bulan nanti kasih sama suami kalian ya Bu. Nah kemudian kalau ingin kerja di bank, ini juga bisa. Seorang akuntan ini harus menguasai semua akun-akun ataupun semua yang berkaitan tentang akuntansi. Jadi sampai di sini kalian mengerti? Ngerti Bu. Bisa kita lanjut ya? Bisa, Bu. Nah, yang ketiga kan sudah Ibu jelaskan di awal tadi, yaitu mampu memberikan masukan dan saran bagi perusahaan luar ataupun usaha luar kepada usaha yang luar, seperti Silvi yang dia bilang di awal tadi.
Ada Silvi, coba jelaskan kembali kepada teman-temannya. Kemampuan memberikan saran masuk bagi usaha lain yang poin ketiga. Nah, makanya jangan main Iya HP Bu, terus iya Bu. ya. Nah, kan kemampuan memberikan masukan dan saran Bu. Kan akuntan tuh udah tahu Bu. Ya. Nah, gimana fungsi keuangannya, gimana untuk kedepannya. Ya. Jadi kan dia bisa menyarankan kepada perusahaan tersebut. Seharusnya dia di perusahaan itu seperti ini, sehingga Ya. kan hasilnya akan meningkat. Iya benar, yang seperti Silvi bilang, yaitu memberikan saran atau orang yang lebih profesional kepada usaha baru ataupun perusahaan yang baru merintis suatu usahanya tersebut. Kemudian memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat akuntansi. Nah, ada yang bisa memberikan contohnya apa saja? Excel, Bu. Ya, benar, Excel. Kemudian, Word, ya, karena kenapa? SPSS, Bu. Ya, SPSS juga karena kenapa kita kan sudah hidup di zaman 2022, sudah serba canggih. Ya, kita tidak hidup di zaman tahun 90-an lagi yang menggunakan suatu buku besar, akan tetapi kita hidup di zaman teknologi sudah menggunakan seperti Excel. Karena kenapa? Kalau di suatu keuangan, kalau kita salah angka satupun atau titik komanya salah, sampai ke bawah dia tidak akan. Kalau satunya salah, ke selanjutnya Ya, selanjutnya akan salah semua. Itulah kemudahan dari teknologi atau pengoperasian perangkat lunak dalam suatu akuntansi di zaman sekarang. Kemudian mampu menghadapi target. Nah, ada yang tahu? mampu menghadapi targetnya itu apa aja, siapa saja dia tuh harus siap nggak siap tetap harus bisa gitu Bu, menghadapinya. Iya. Nah, kemudian yaitu mampu menghadapi target. Artinya apa? Seperti yang sudah Silvi jelaskan tadi, maupun bisa maupun tidak bisa, dia harus bisa menggunakan taktik atau menghadapi target yang dihadapi saat ini. Terakhir. Kalian paham batas ini? Paham, Bu. Bisa kita lanjut? Bisa, Bu. Kemudian memiliki kemampuan membuat laporan laba rugi. Ada yang tahu apa itu laporan laba rugi? Laporan keuangan dalam pendapatan dan beban di dalamnya. ya, Bu. Laporan yang dalamnya ada laporan ataupun beban. Seperti jurnal, neraca, Bunga, raca, dan pengeluaran. pendapatan. Iya ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Paham? Paham, Bu. Paham Bu. Udah, Bu. Ada satu poin lagi ya. Ya Bu. Apa itu, Ibu? Kemudian yang keenam itu ada tugas akuntan. Tugas akuntan itu terdiri dari 7 golongan. Bisa kita baca sama-sama? Bisa Bu. Bisa, Bu. Satu, mendokumentasikan Transaksi keuangan. Ya Bu. Yang di belakang juga baca. 2. Melakukan rekonsiliasi pada transaksi atau laporan keuangan. 3. Memantau efisiensi prosedur dan program akuntansi. 4. Memberi nasihat kepada perusahaan tentang masalah keuangan. 5. Menyiapkan taktik bisnis. 6. Menyiapkan laporan keuangan akhir tahun. 7. Menyerahkan SPT tahunan perusahaan. Benar. Beri tepuk tangan dulu pada kita semua. Karena materi kita sudah habis, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Ibu. Bu, kami Bu. Karena sudah siang, kayaknya kalian sudah lapar. Bu, bagi satu aja, Bu. Bu, kami Bu. Ya Allah, Bu, enaknya Bu. Cuci bau-bau. Jadi kalau bisa dimasuk ya, pasti naik tiga.
Nggak sabar ya lagi lihat cerita. Agak serem Mami. Mana ada Ibu berikan soalnya. Nanti Iya, siapa Bu. cepat ya dapat. Bu, saya Bu. Bu saya Bu. Bu. Bu nomor 1. Iya, terakhir itu pendidiknya. Bu. Nomor satu mana? Silakan baca soalnya nanti ya. Bu, nomor 3. Nomor 1. Nomor 2, Bu. Nomor 2, Bu. Satu-satu. Nanti siapa yang cepat angkat tangan dia yang cepat. Iya, Yang Bu. pertama itu Ada Bu. Sabar. Setelah Ibu siap baca soalnya nanti kalian jawab. Yang pertama itu coba jelaskan pengertian profesi akuntansi. Nah, ya, ada. Ah, Saudara Bu, Ya. bukan. profesi akuntansi adalah menjadikan keahlian atau kemampuan di bidang akuntansi sebagai pekerjaan. Ya, seperti Seperti akuntan pendidik, akuntan manajemen, akuntan proyek. Nomor 2, Bu. Silakan ambil Ibu, nomor 2, Bu. Bu, awan nomor 2, Bu. Nomor 2, Bu. Dan ditekan lagi. Makasih Nah, kemudian nomor 2. Sebutkan tugas Ibu, akuntan. kita, Bu. Anita. Yang pertama, mendokumentasikan transaksi keuangan. 2, melakukan rekonsiliasi pada transaksi dan atau laporan keuangan. 3, memantau efisiensi prosedur dan program akuntansi. 4, memberi nasihat kepada perusahaan tentang masalah keuangan. 5, menyiapkan dan memeriksa faktur. 6, menyiapkan laporan keuangan akhir tahun. 7, menyerahkan SPT tahunan perusahaan. Yeay! Ambil permen ya kalau soalnya Bu, bentar ya, ada satu lagi katanya. Nah, Ibu. Aku suka ini. Pertanyaan yang ketiga. Ya, karena yang tengah sudah kita beralih ke pada saudari Silvi. Terima kasih, Bu. Coba aja nih. Pendidik itu merupakan pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana ilmu ekonomi dan program akuntansi berdasarkan surat keputusan Menteri Agama Nasional Republik Indonesia, Bu. Contohnya seperti guru akuntansi. Ya, nah seperti contohnya kayak ibu atau orang yang mempunyai ilmu akuntansi di bidang atau di latar belakang mereka tersebut. Silakan ambil hadiahnya. Yeay! Satu aja. Ikut kamu cabut sih. Kemudian yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Bu. Ya, Ibu. Kesimpulan Profesi akuntansi adalah semua bidang yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi seperti akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan eksternal, dan akuntan pendidik. Oke, silakan ambil permen semuanya di sini. Silakan ambil. Semuanya. Ya, semuanya. Terima kasih ya, Bu. Kok sepi kamu sih? Jangan ribut ya. Ibu jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini tentang profesi akuntansi. Ibu akan menyimpulkannya hampir sama saja kayak yang Silvi bilang tadi, yaitu tentang profesi akuntansi. Profesi akuntansi ini adalah semua keahlian yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi tersebut, seperti akuntan pendidik, akuntan pemerintah, akuntan perusahaan, dan akuntan syariah, dan serta akuntan publik. Ya, benar. Karena mengingat waktu kita sudah hampir habis, tolong buku paketnya dibuka halaman 71 sampai 72. Itu ada soal esai, tolong kalian kerjakan 10 buah itu. Kemudian karena kita materi, tolong materi pada hari ini kalian Resum. minggu depan kalian kumpul ya. Ya, Ibu. Nah, Ya. tolong bilang kepada teman kalian yang
kalau ada tugas. untuk kedepannya masuk juga. Ya, itu. Mereka bisa pintar dan naik ke Kelas. Nah, baiklah, Ibu ada sedikit kata motivasi untuk kita semua, tidak hanya kepada kalian, tetapi kepada Ibu juga. Nah, hidup adalah proses, bukan protes. Jadi, hadapin apa yang sedang kalian jalani di hari ini. Di suatu hari nanti, kalian akan mendapatkan suatu kesuksesan yang kalian impikan di hari ini. Ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin itu saja materi pada hari ini. Bila ada Ibu salah kata maupun banyak kesalahan dan kekurangan dalam materi yang Ibu jelasin, Ibu minta maaf kepada kalian semua. Untuk menutup mata pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.